Berikan aku 10 pemuda dan akan ku goncang dunia. Ini adalah salah satu quote dari Bapak Proklamator Indonesia dan juga Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Dan kita tahu bahwasanya generasi mudalah yang akan membawa perubahan di dunia ini. Generasi muda, generasi penuh energi, ide, dan kreatif, dan juga rasa ingin tahu yang sangat besar. Dan kita tahu bahwasanya generasi ini perlu kita lengkapi dengan kemampuan-kemampuan, skill-skill yang mumpuni agar mereka bisa memakai skill ini di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa berkembang dengan skill ini dan mereka akan mengarah ke tempat yang tepat. Jadi hari ini kita akan datang kedua narasumber. Kita akan membahas skills for the youngster. Skills needed for the youngster. Jadi saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita. Saya pertamakan lady first dulu ya. Jadi perkenalkan Ibu atau Cici saya panggilnya ya. Ibu atau Miss? Miss, oke, bisa aja Miss lebih halus ya. Kalau Cici kayaknya ya saya sih lebih tua. Cici ini kayaknya enggak setara lah. Oke. Miss Indiana merupakan talent acquisition dari RGE Group. RGE Group itu adalah grup yang sangat besar. Bayangkan Miss Cindy ini harus bisa merekrut talent-talent yang luar biasa. Kalau saya sih umpamakan kayak Nick Fury-nya Avengers ya. Jadi Nick Fury itu dia harus bisa melihat mana potensi-potensi dari manusia yang bisa dikembangkan. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan virtual dong untuk Miss Indiana. Tangan. Oke. Dan selanjutnya Bapak yang sudah berdiri pula. Bapak yang sudah duduk tegak di sana, yaitu Pak Ridwan Go. Bapak ini terlalu luar biasa untuk saya promote. Karena kenapa? Bapak ini di usianya cukup muda, sangat muda bahkan. Bapak ini sudah menjadi presidir dari salah satu company yang sudah IPO, PT Mark Dynamic. Dan Pak Ridwan ini juga merupakan menerima penghargaan dari Indonesia Marketer Festival 2019 Award. Dan juga IDX Channel Innovation Award di tahun 2020. Di karirnya ini, yang cemerlang ini, tentu saja Pak Ridwan ini memiliki banyak pengalaman di dalam melihat talent-talent dan juga bagaimana dia itu menjadi seseorang yang oke di posisinya. Oke, tanpa menunggu lagi, kita akan langsung bertanya. Oke, saya sapa dulu Pak Ridwan. Hai Pak Ridwan. Hai Pak Philip. Oke, gimana kabarnya Pak Ridwan dan Miss Cindy? Luar biasa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas skills ya. Karena kita tahu bahwasanya skill itu sangat perlu. Ya, jadi kenapa perlu? Karena kita melihat bahwasanya generasi muda itu perlu kita bekali. Karena setiap orang itu ya kalau usahakan kita sih mereka itu tidak akan salah jalan. Karena ya saya sih melihat waktu saya muda dulu saya juga perlu dibekali. Karena kalau saya tidak dibekali, alangkah sayangnya saya tidak tahu ya, saya tidak tahu kemana arah saya. Sesuai kita tuh perlu senior-senior, kita tuh perlu orang-orang yang mungkin lebih tahu daripada kita untuk cari pada kita. Oke? Kita akan kupas tuntas dan kita akan kupas habis ilmu-ilmu dari kedua narasumber hari ini. Oke, saya akan mungkin bertanya pertanyaan pertama. Pak, kalau jika ditanya, Pak dan Miss ya, hard times create great people. Great people create good time. Dan good time create great people. Menurut Pak Ridwan dulu, apa yang untuk quote ini menurut Bapak Ridwan itu gimana Pak? Oke, makasih Pak Philip. Mungkin bagi saya pepatah itu hampir sama seperti pepatah Cina yang mengatakan kekayaan itu tidak bisa melewati 3 generasi. Karena generasi pertama biasa di masa merintis mereka cukup susah untuk bagaimana mereka bisa membangun bisnisnya. Kemudian generasi kedua ya mereka udah mulai penyesuaian mungkin di waktu-waktu yang senang dan sampai ke generasi ketiga mereka justru menghamburkannya dan menghabiskannya. Jadi quote tadi itu saya sangat suka, tetapi menurut saya itu tidak sepenuhnya betul. Jadi itu tergantung dari masing-masing individu, tergantung dari
education yang mereka dapati dan environment di keluarga mana mereka besar ataupun tumbuh, ataupun bagi individu yang bagaimana mereka melihat orientasi masa depan. Justru ada yang di good time itu mereka makin growth ya, dan karena ada kesempatan yang bagus mereka bisa upgrade knowledge mereka sehingga mungkin mereka bisa lebih bagus dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi itu tergantung dari individu masing-masing, tapi mostly orang yang tidak struggle, tidak mengikuti proses biasanya lebih gampang untuk menghabiskan ya, ataupun untuk not value apa yang sudah ada. Itu menurut pendapat saya. Berarti ke individu masing-masing ya kalau kita bahas ya. Oke. Kalau menurut Miss Cindy bagaimana? Oke, terima kasih Pak Philip. Nah, sebenarnya saya juga setuju dengan Pak Ridwan. Simple saja sih dari saya itu lebih ke menurut saya di dunia ini tidak ada orang yang weak. Jadi itu lebih ke if there is a will, there is a way. So kalau memang kita memang punya keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang kita mau, untuk achieve apa yang kita mau, ya kita pasti bisa. Contohnya anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial sekarang yang saya lihat ya, sesuai dengan pengalaman saya juga, yang saya lihat juga semuanya banyak yang berhasil. Contoh Pak Ferry yang dari Traveloka juga dari usia 23 tahun sudah merintis dan bisnisnya sangat sukses sekali. Dan contohnya Pak Ridwan sendiri juga yang di sebelah saya. Nah, jadi semuanya juga menurut saya sih tidak ada yang namanya weak people. Nah, tapi ya memang ya jika kita tidak terlalu, kita santai aja, kita tidak terlalu peduli dengan masa-masa sekarang, misalnya sekarang itu juga kita sudah high tech, semuanya sudah pakai digital. Nah, kalau kita memang suka ketinggalan, kita tidak peduli dengan apapun, ya kita jadinya akan merasa sebenarnya itu tergantung dari karakter diri sendiri juga sih. Jadi kalau memang tidak mengikuti zaman yang sudah canggih sekarang juga nantinya akan ya terasa weak sendiri. Jadi menurut saya sih ya kalaupun kita ada as long as kita ada kemauan, kita akan tetap berhasil gitu. Oke, jadi mau good time, mau hard time itu nggak akan pengaruh. Kembali lagi ke kita tuh individu kita tuh mau bagaimana. Karena ya ada individu yang bisa, ada yang tidak. Ya jadi tidak pengaruh waktu. Jadi teman-teman yang hari ini menonton, jangan ragu, jangan takut, dan juga kita harus percaya diri bahwasanya waktu itu tidak menentukan. Kitalah yang menentukan waktu itu. Oke. Kedua, saya ingin bertanya kepada Miss Cindy. Ya, jadi kembali lagi ke tadi weak people. Saya mendengar sekarang tuh banyak orang membahas soal strawberry generation. Ya, di mana istilahnya adalah orang yang kelihatan bagus, cantik, tetapi nggak tahan tekanan. Kalau ditekan tuh dia akan hancur. Dan juga ya mungkin Miss Cindy juga boleh cerita, apakah punya pengalaman ketemu dengan orang-orang yang seperti ini? Banyak ya sebenarnya, banyak. Karena tahun ke tahun itu selalu saja ada yang berbeda. Jadi 3 tahun lalu ketika saya menjadi talent acquisition di RGE Group, zamannya seperti ini, misalnya zamannya A, nanti tahun 2019 depannya B. Nah, sekarang juga sudah banyak yang berubah. Nah, jadi menurut saya sih tadi pertanyaannya yang ini ya, ke Strawberry Generation ya. Jadi saya akan menganggap Strawberry Generation itu generasi milenial ya. Nah, jadi tak tahan tekanan sih sebenarnya lebih ke dalam konteks ini ya, dalam konteks beberapa yang mungkin sudah saya rekrut ya. Nah, jadi cenderungnya sih nggak tahan tekanan itu sebenarnya karena tipe dari karakter masing-masing yang mungkin tidak terlalu ingin bersosialisasi dengan orang lain gitu. Nah, jadi kalau kita sudah melihat orang-orang yang seperti itu, yang cenderung misalnya selalu sendirian, selalu individu, nah kita akan approach, lalu kita akan at least ngajak makan bareng misalnya. Nah, jadi lambat laun juga tidak akan merasa tertekan lagi. Namun kembali lagi ke pertanyaan Pak Philip tadi, ya memang sih tidak tahan tekanan karena pekerjaan, karena mungkin terlalu stres, itu pasti akan terjadi. Tapi untuk
sebelum kita masuk ke tidak tahan tekanannya itu, ya of course dari awal kita sudah akan menilai karakter seseorang ini seperti apa. Anak ini tahan pressure, walaupun dia adalah dia baru fresh graduate, dia adalah anak-anak milenial, kita bisa ambil ide-ide mereka, dan kalau kita tetap motivasi mereka, kita katakan bahwa ide-ide kamu bagus, bisa diimplementasikan gitu. Nah, mereka juga akan otomatis termotivasi, dan saya rasa ya akan tidak terlalu terasa tertekan lah. Namun cenderung sih yang memang terlalu individual, mungkin tidak terlalu suka bersosialisasi dengan orang-orang, cenderung bisa merasa ini bukan tempat yang cocok untuk saya gitu. Jadi sebenarnya juga kalau dibahas ada chance lah ya untuk mereka tuh untuk berubah, ada ruang untuk strawberry generation itu berubah. Yes. Dan sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang sudah dijudge, sudah dicap kamu tuh strawberry generation, kamu nggak akan bisa jadi apa-apa. Ya, sebenarnya kalau kita bilang strawberry itu kalau dibukukan juga keras kok. Jadi jangan makan ya, kalau makan dalam kandang lembek ya lembek, kalau kita bukukan ya keras dia kan gitu kan. Oke, saya juga pengen bertanya kan, Miss Cindy ini kan juga di dalam talent acquisition. Jadi sering melihat dan sudah banyak melihat calon-calon recruiter. Jadi kalau dari Miss, skill apa sih yang Miss prioritaskan? Yang jadi high priority. Kalau nggak ada ini, saya nggak akan rekrut. Skill-skill apa sih yang mereka harus ada? Gitu? Well, kalau ini mungkin dalam konteks general ya, karena of course kalau misalnya kita mau rekrut orang-orang yang dari departemen tertentu, tentunya harus ada technical skill tertentu. Misalnya dari IT mereka harus ada skill, either mereka bisa front end atau back end ataupun programming. Nah, kalau kita cerita general skill, saya sih rasa skill yang diprioritaskan itu salah satunya sih relationship building ya. Kenapa relationship building itu penting? Ya, karena no matter dia di departemen apapun, tetap saja seseorang itu harus mempunyai karakter ataupun skill relationship building yang bagus, karena dia selalu akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain, rekan-rekan kerja yang lain. Jika kembali lagi ke yang tadi, kalau jika yang karakternya yang memang terlalu individual dan relationship building yang mungkin kurang, ya ini agak susah sih. Nah, jadi menurut saya sih skill yang paling penting sebelum kita mempunyai skill ya mungkin akan berhubungan dengan communication ya. Tapi sebelum kita ke jauh-jauh misalnya leadership ataupun yang lain, kita harus ada skill relationship building dulu menurut saya. Good. Kalau menurut Pak Rion gimana Pak? Jadi untuk skill itu tergantung dari posisi masing-masing. Jadi kalau untuk manajer, untuk di level atas, skill yang diperlukan mungkin bagaimana dia bisa delegasikan tugasnya sehingga dia sebagai orang yang manage dan dia orang yang bertanggung jawab untuk bagian dia gitu. Tapi secara general, skill yang paling penting menurut saya adalah komunikasi. Karena komunikasi itu adalah isu semua manusia. Ketika komunikasi kita dari atas ke bawah, mungkin pesannya sudah berbeda. Jadi komunikasi menjadi penting. Bagaimana komunikasi itu bisa deliver ke semua anggota sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari ini, contohnya perusahaan. Dan yang paling penting walaupun ini bukan skill, biasanya kalau di perusahaan saya itu yang semua rekrutmen itu yang paling penting untuk integritinya. Jadi kita sangat penting integritinya dalam bekerja itu. Jadi sense of belonging dia itu ke company, bagaimana dia bisa bersama satu tim itu membawa perusahaan maju. Jadi itu sangat penting. Jadi skill komunikasi dan skill relationship building itu sangat penting, dan sebenarnya keduanya hal ini berhubungan. Teman-teman yang hari ini menonton, kalau teman-teman merasa Anda tuh tidak punya skill komunikasi dan tidak punya skill relationship building, datanglah ke SML One. Kita akan memberikan beberapa pelatihan, oke? Jadi yang mungkin saya akan menanyakan kepada Pak Ridwan. Jadi karena nih, Pak, menurut Bapak, kan kita sekarang melihat banyak anak muda yang ambisius, yang sebenarnya dia masih muda, dia tuh pengen ke puncak gitu, dia pengen cepat-cepat naik gitu, dan ke posisi penting. Dan karena dia pengen cepat-cepat naik ini, seperti kalau kita istilahnya tuh sikut kanan sikut kiri. Nah, kalau di kantor saya tuh ada istilahnya Ahmad Iwan, ambil muka,
sama Iwan ambil muka, angkat telur, injak muka kawan, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Setuju nggak dengan Saling membunuh gitu. iya dengan begitu anak muda yang begitu? Sebenarnya kalau untuk anak muda yang punya ambisi yang tinggi, sebenarnya itu cukup bagus karena manusia harus selalu set targetnya di atas kemampuan dia, sehingga dia bisa continuous improvement setiap hari. Jadi target itu tidak boleh di bawah keadaan dia sekarang. Tapi namun dengan cara-cara yang dilakukan itu, mungkin dengan cara-cara yang tidak sehat itu mungkin kurang bijak ya. Kurang Walaupun bijak ya. sebenarnya banyak orang sukses menggunakan cara-cara yang tidak betul. Saya kurang setuju. Tetapi untuk ambisi seseorang ke sesuatu yang kita rasa nonsens itu saya sangat setuju, Pak. Jadi target itu memang harus dibuat jauh di atas kemampuan kita sehingga kita bisa terus melakukan perubahan-perubahan. Gitu. Oke, ambisius boleh dengan kita membuat target kita jauh lebih atas sehingga kita bisa bertumbuh. Bukan dengan Ahmad Iwan, bukan dengan sigot kanan, sigot kiri. Oke. Pak Ridwan, saya sih pengen bertanya kepada Pak Ridwan. Prinsip apa sih yang Pak Ridwan pegang dari dulu Bapak Ridwan sewaktu jadi manajer dan sekarang jadi di presiden director? Prinsip apa sih yang Pak Ridwan pegang dan sampai sekarang Pak Ridwan pakai dan itu memang berguna sampai sekarang, Pak? Boleh nggak di-share kepada teman-teman? Jadi prinsip saya itu apapun yang kita lakukan itu harus memberikan value kepada surrounding kita. Jadi itu cukup penting. Apapun yang kita buat, walaupun sekecil apapun, itu harus mempunyai value. Itu salah satu prinsip yang selalu saya tanamkan. Kemudian integritas di dalam diri saya, personal saya. Kemudian sebenarnya banyak prinsip yang saya tanamkan di dalam ini. Kemudian yang tidak kalah penting ya kedisiplinan gitu. Kedisiplinan dan bagaimana kita tidak mudah menyerah gitu. Itu beberapa prinsip yang saya rasa penting. Penting ya, that's why Pak Ridwan itu bisa sampai sekarang. Banyak prinsip yang dia pegang. Kalau saya sih cuma satu, first to do, last to know. Apapun nggak mau tahu, that's why beda lah ya, beda Pak Ridwan dengan saya sekarang. Thank you Pak. Pak, menurut Bapak leadership itu penting nggak gitu? Dan saya juga sering dengar konon katanya orang yang di posisi manajer otomatis dia dibilang leader, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Leadership cukup penting bagi saya karena leadership sebenarnya adalah bagaimana cara kita membawa satu tim ya. Jadi leadership itu biasa mewakili style gitu. Leadership yang bagaimana timnya itu dengan style yang bagaimana. Jadi leadership itu adalah bagaimana kita membawa tim kita itu untuk mencapai tujuan ataupun goal yang target yang kita set gitu. Jadi tentunya dengan beda leadership akan menghasilkan tim yang berbeda. Jadi itu sangat krusial menurut saya. Oke, thank you. Kalau Miss Cindy bagaimana? Di Leadership dalam ya. Menurut saya sebenarnya jadi semua orang sebenarnya leadership skill itu sangat penting. Mempunyai leadership skill itu sebenarnya harus ada di semua orang. Karena suatu saat kita nggak tahu ya apakah kita akan menjadi seorang pemimpin atau tidak. Tapi contohnya kalau misalnya seorang perempuan akan suatu saat akan menjadi ibu, jadi akan ada jiwa leadershipnya. Seorang laki-laki suatu saat akan menjadi ayah. Nah, jiwa leadershipnya tuh harus lebih tinggi lagi kan. Nah, tapi memang cenderung banyak sekali tantangan bagi kita katakan manajer ataupun tim leader. Cenderung mungkin banyak sekali yang tidak mempunyai leadership yang bagus. Jadi mereka bagus, sangat perform sekali sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader itu sangat perform sekali. Akan tetapi lebih cenderung ke single fighter. Nah, berarti. Jadi karena kita itu lebih ke yang kalau kita sudah menjadi seseorang leader ya kita harus punya jiwa mentoring ke subordinate kita, ke anggota kita, ke tim kita agar mereka bisa menjadi seseorang yang lebih better daripada kita. Jadi menurut saya sih ya leadership skill itu sangat penting tapi tidak gampang untuk dianut gitu ya. Dan sebenarnya leadership itu bisa diasah, bisa kita asah sebenarnya. Good. Dan menurut Pak Ridwan sama Bu Cindy, kira-kira tantangan terbesar apa sih untuk era masa mendatang?
Ya, mungkin tantangan terbesar ke depannya itu mungkin teknologi dan kecepatan informasi. Jadi untuk ke depannya mungkin istilah siapa yang besar yang menang itu mungkin tidak berlaku lagi. Jadi siapa yang lebih cepat itu yang akan unggul. Jadi tantangan terbesar itu bagaimana manusia itu setiap harinya bisa update, bisa tahu, bisa melakukan improvement, dan karena setiap dunia itu perubahan itu terjadi setiap detiknya. Jadi itu menjadi penting bagi milenial, bagi youngster untuk tidak menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak produktif, tapi bagaimana mereka tetap belajar, upgrade, dan memikirkan masa depannya gitu dari kecepatan informasi yang ada di saat ini. Gitu. Tetap belajar dan upgrade dan apa-apa harus cepat gitu. Benar ya. Oke, kalau menurut Miss? Wah, saya sih setuju sekali ya dengan Pak Ridwan, makanya dari tadi saya ngangguk-ngangguk juga. Karena menurut saya sih ya memang yang kita katakan teknologi itu akan terus berkembang. Jadi jadi individual ataupun jadi seseorang itu ya kita tidak boleh ketinggalan dengan yang namanya teknologi, dan kita tidak boleh malas untuk belajar mengenai teknologi. Jadi ya menurut saya sih ya memang tantangan terbesar itu juga salah satunya adalah a very strong character, I guess. Karena kalau kita tidak strong, karakter kita itu lebih ke yang ya go with the flow. Apa yang terjadi ya terjadilah gitu kan. Jadi ya kita juga cenderung jadi procrastinate. Kita juga cenderung tidak ingin belajar sesuatu yang baru. Jadi menurut saya sih ya, saya setuju sih teknologi. Berarti istilahnya ini sebagai anak muda tuh kita nggak boleh TTPCT gitu loh. Dalam bahasa Mandarin tuh tian tian pun tahu. Jadi apa nggak mau tahu gitu kan. Jadi nggak boleh TTPCT. Oke. Jadi kan tadi Bapak Rion juga ada bahas soal kita harus belajar, harus dapat banyak informasi. Dan juga kita melihat sekarang bahwasanya banyak informasi yang terpapar dengan bebas. Kadang itu juga informasi yang nggak jelas. Kadang hoax, kadang-kadang itu juga mungkin menjebak. Dan karena informasi inilah sebenarnya banyak orang terjebak. Apa sih yang perlu mereka hindari? Bagaimana cara memfilternya gitu? Ini mungkin pertanyaan yang saya mungkin ya jawabannya mungkin tidak terlalu ini ya, tapi karena saya juga bukan tipe yang suka membaca berita-berita yang di-share oleh WhatsApp group ataupun inilah. Jadi ya menurut saya sih pesan-pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang sih ya kalau memang udah dapet berita tersebut ya mungkin nggak usah di-sharing ke yang lainnya gitu, karena kita belum tentu tahu bahwa berita itu benar atau tidak gitu kan. Atau mungkin bisa kita cari tahu dulu. Jadi ambillah waktu kayak 1-2 hari gitu, mungkin kita bisa lebih ke yang gali lebih dalam dulu. Kalau memang berita ini memang menarik ya, gali lebih dalam, dan kalau memang benar ya silakan di-share ke orang-orang, karena memang ya itu penting. Kalau memang kita ingin sharing ke orang karena berita itu memang penting untuk diketahui, ya why not. Tapi kalau memang sesuatu yang hanya nggak penting sama sekali dan kamu juga nggak tahu bahwa itu benar atau tidak, ya udah simpan sendiri aja. Itu sih. Kadang kan mereka bisa simpan, ini kayaknya knowledge gitu loh, aku simpan saja. Dan kadang-kadang knowledge itu belum tentu benar gitu. Itu kan sebenarnya menyesatkan ya Pak. Bisa saya tambahkan sedikit, mungkin source-nya itu mungkin dari trusted source ya. Jadi kan manusia itu kan kita bisa observe ya, apakah berita itu mungkin tentunya dari apakah dari wiki ataupun mungkin dari berita-berita yang memang trusted seperti ya media. Jangan ambil berita yang memang kita tahu reputasinya itu suka menyebarkan berita-berita bohong. Gitu. Saya rasa manusia sudah cukup smart dan dia tahu itu mana berita yang benar dan mana yang tidak benar. Jangan sampai masa muda kita sia-siakan dengan sesuatu yang mungkin sudah salah pada awalnya. Mungkin sebelum ke selanjutnya saya pengen main games. Ya games itu lebih ke gini, saya akan kasih quote. Saya ingin Pak Ridwan sama Miss Cindy pilih A atau B. Oke, jadi saya akan mulai dengan mana yang bagus. A, good attitude tetapi standar dinilai ekonomis. Kalau B, pintar dan bertalenta tapi bad attitude. A atau B? B, pintar dan bertalenta tapi bad attitude. Saya A.
Oke, ini kan beda. Saya harus tahu dong masing-masingnya. Kenapa pilih B? Oh, ini maksudnya disuruh pilih Ya, disuruh pilih. quote yang mana, Ya. lalu Disuruh harus pilih. menjelaskan ya kenapa Ya, gitu. ya. Karena menurut saya bad attitude itu dalam artian kita masih bisa coach Ya. seseorang itu dari bad attitude bisa lebih ke a better one gitu. Karena menurut saya bad attitude semua orang ya seperti kata tadi Pak Ridwan, semua orang smart. Manusia zaman sekarang itu semuanya smart. Tidak mungkin ketika kita sudah memberikan coaching, kita komunikasi, kita asah lagi, maksudnya kita benar-benar gandeng mereka, benar-benar find out what's happening, what's really going on. Menurut saya sih bad attitude itu bisa at least mereka bisa improve lah. Bisa improve, bisa berubah. Kan bad attitude bukannya kayak sampai membunuh orang atau gimana gitu ya. Sorry agak vulgar sedikit. Tapi menurut saya sih lebih baik smart, karena menurut saya ya kalau mau dibandingkan dengan orang yang good attitude tapi hanya mempunyai skill yang hanya standar, yang just within average, menurut saya sih akan lebih cenderung ke back to the old generation, back to the old layer gitu. Jadi menurut saya ya kalau memang mempunyai skill yang lebih bagus daripada orang-orang yang standar saja, why not we go to those people who are above average. Ya. Berarti Miss Cindy bersedia untuk coach yang bad attitude. Nah, bagaimana dengan Pak Ridwan? Ya, mungkin saya mempunyai pendapat yang berbeda. Bagi saya, good tadi kan good attitude, tapi mempunyai nilai yang standar di akademis. Skor yang standar di akademis ya. Tapi bukan berarti bodoh ya, bukan berarti idiot ya. Karena good attitude itu adalah basic human things gitu. Karena attitude itu kan melekat di setiap individu manusia. Sementara nilai akademis tidak menentukan kesuksesan seseorang di masa depannya gitu. Banyak orang-orang sukses yang juga mungkin educational background-nya itu tidak terlalu tinggi. Kenapa saya memilih good attitude? Karena yang menjadi penting ya dari pengalaman saya adalah bagaimana orang di society itu menilai kamu, respect ataupun value kamu. Jadi good attitude itu menjadi seperti kesan ataupun signature dari pribadi seseorang. Memang orang yang memiliki talent itu diperlukan oleh banyak orang, itu tidak dipungkiri. Tetapi orang yang memiliki talent tapi dengan bad attitude itu sama dengan nol menurut saya. Karena orang yang bad attitude itu mungkin akan melakukan sesuatu ketika moodnya bagus, ketika dia senang. Jadi itu bukan mungkin bagi saya personally I'm disagree dengan orang yang punya skill tapi bad attitude. Saya lebih prefer orang yang good attitude karena itu tidak menjadi masalah. Skill itu dia bisa memanfaatkan orang untuk mencapai tujuan yang dia akan capai. Oke, yang kedua, ambisius. Ambisius dan ingin instan, tapi menghalalkan segala cara untuk tujuan. Ambisius dan ingin instan, tapi menghalalkan segala cara untuk tujuan. Yang B, punya set goals, tetapi berpegang kepada prinsip, tapi caranya adalah step by step. Dia oke untuk step by step. Satu pengen cepat, menghalalkan segala cara, satu lagi step by step. A atau B? B. Obviously B. B, Obviously okay. B. Ya. B. Kalau karena sama ya kita mungkin boleh tanya kenapa B. Apakah step by step itu penting? Ya, kenapa saya dulu ya. Kenapa step by step itu penting? Karena ketika mencapai kesuksesan, step by step itu artinya dia telah proses-prosesnya itu dilalui. Jadi ketika mencapai kesuksesan, proses-proses yang dilalui itu kan pasti saya yakin dia ada namanya kegagalan ataupun fail. Ketika kita instan, mungkin kalau dia lagi good luck, dia mungkin mendapatkan apa yang dia mau, tapi itu tidak. Menurut saya isikan misi go itu tidak akan bertahan lama. Ketika kita melalui true proses, jadi banyak bagian-bagian dia belajar, mungkin dia fail, dia jatuh, dia belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga step by step proses untuk mencapai sukses itu sangat penting. Agar kesuksesan yang dia miliki itu lebih bisa sustainable gitu, lebih bisa bertahan lama karena dia sudah tahu bagaimana dia mungkin pernah jatuh dan lain-lain, itu mungkin menjadi pengalaman yang sangat berharga buat seseorang. Oke, very good. Kalau menurut Miss Cindy?
Kalau kembali lagi ke pilihan yang A tadi sih, karena back to your earlier question about seseorang yang sangat ambisius itu bisa saja kill each other. So ini sebabnya kenapa saya pilih yang B. Nah, karena sorry, yang B tadi pilihannya adalah dia pengen self growth sama dia tuh juga punya ambisi. Jadi step by step ya, seperti kata Pak Riwan tadi sih, saya sesuai dengan pengalaman saya sih, mengerjakan segala sesuatu itu perlu planning. Nah, jadi kita planning, kita go through the process one by one, step by step. Walaupun itu sangat slow, nggak apa-apa, tapi yang penting kita tahu bahwa plan awalnya adalah ini. The middle of the planning, we know what to do, and then we know what we want to achieve. Jadi menurut saya itu sangat penting. Jadi ya kembali lagi ke yang tadi, apa yang dibilang Pak Triwan tadi, ya kalau gagal juga nggak apa-apa sih, kalau kita jatuh juga nggak apa-apa. Nah, jadi ya yang penting kita tahu kedepannya kita mesti lebih baik lagi, dan mungkin proses-proses yang kita bisa go through lagi, proses-proses mana sih yang membuat kita gagal, yang kayaknya nggak sesuai gitu. Jadi kita bisa improve, kita bisa do a better one. Ya, jadi obviously ya yang B sih. Step by step ya, sama. Karena step by step itu membuat kita lebih berkembang. Dengan step by step, kita bisa belajar lebih banyak. Kalau saya silakan adalah grow through. Berarti kita berkembang melewati tantangan yang kita hadapi. Dengan berkembang itu, kita jadinya lebih pintar daripada kita sebelumnya. Ya, itu yang penting sebenarnya. Kalau kita lebih pintar, tapi dengan cara yang nggak bagus, ya juga ya nantinya itu juga nggak akan permanen, nggak akan sustainable. Seperti kata Pak Ridwan. Oke, kalau disuruh pilih mempunyai tim, lebih suka tim yang introvert atau extrovert? Introvert itu yang cenderung pendiam, tertutup, extrovert itu yang cenderung kepo gitu. Saya rasa it's better to have a mix. Mix ya, oke, combine. Jadi ya kita nggak bisa mempunyai tim yang selalu semuanya extrovert juga, nanti ya jangan kepo nggak pada batunya ya. Jadi mungkin ada beberapa tipe orang yang suka pekerjaan yang desk bound, ada beberapa orang yang milih 50% desk bound, 50% itu lebih ke lapangan. Jadi yang ke lapangan tuh obviously mereka lebih extrovert. So those people who are more introvert, obviously mereka lebih milih ke ya udah di kantor aja, from 8 to 5 di kantor. Tapi kita nggak bisa mempunyai tim yang hanya semuanya introvert dan hanya semuanya extrovert. So we have to have a blend, a mix. Blend ya, oke. Untuk kalian gimana, Mbak? Sama. Oke, ya. Jadi dengan kita memahami diri sendiri itu yang penting ya, karena ya semua itu juga nggak ada capnya. Kita nggak bisa judge kita tuh extrovert atau introvert. Yang penting kita tuh punya karakter, disiplin, bisa kerja, good attitude dan sebagainya gitu. Oke, yang selanjutnya, orang yang suka bersosial atau di belakang layar? Depends on the situation, I guess. Kalau memang saya harus ini ya, jadi saya mungkin tipe orang yang I can be both gitu. Jadi saya kalau misalnya dihadapi situasi yang kalau memang untuk mencapai tujuan tertentu yang bring value for the company or for myself, dan itu saya diharuskan untuk bersosialisasi dengan orang, networking with maybe with you, with everyone. Jadi ya saya harus seperti itu. Tapi kalau misalnya saya mungkin lebih ke kalau misalnya saya suatu saat saya jadi leader ya, mungkin saya bisa membiarkan tim saya, anggota saya yang just kamulah yang go gitu, kamu yang ke lapangan, kamu yang go. Tapi saya di belakang layar itu saya mentoring kamu, saya coach kamu gitu. Jadi saya merasa sih depends on the situation. Ada saatnya di depan, ada saatnya di belakang. Good. Oke. Kalau dari Pak Ridwan bagaimana, Pak? Sama ya. Introvert juga. Jadi dulunya juga saya orang yang sangat introvert, tapi ketika saya bekerja dan saya harus banyak, kebetulan kita itu publicly listed company, jadi saya harus banyak berhubungan dengan luar, jadi ya otomatis saya belajar bagaimana membuka diri untuk lebih baik berkomunikasi lagi. Jadi mantap. Currently saya juga bukan extremely extrovert, tapi ya saya memang lebih mungkin perpaduan ya. Jadi kita melihat situasi yang bagaimana kita harus dijemput bagaimana ya, itu biasa disesuaikan. Ya, jadi kita tuh bisa berubah asal kita mau. Benar. Dan apalagi zaman sekarang berubah tuh sudah ada wadahnya. Kita mau belajar, kembali lagi SML One hadir untuk kita. Oke.
Pak, ini saya pengen tanya sih Pak, apa sih yang Bapak lalui? Apa sih yang Bapak persiapkan? Dan apa sih, skill apa sih yang Bapak pakai dari awal sampai akhir menuju PT Mark Dynamic Indonesia itu bisa sampai IPO? Oke, makasih ya. Makasih. Jadi pertama kali saya join di company itu tahun 2007-2008. Company itu masih sangat small ya, itu berdiri di lahan sekitar 3.000 meter persegi, dan pada saat itu saya ingat karyawan kita hanya sejumlah 50 orang. Dan pada saat itu sangat kecil, dan kita penjualannya itu 50% lokal, 50% ekspor. Jadi pada saat itu memang saya ditargetkan bagaimana meningkatkan penjualan. Jadi pada saat itu saya mulai, karena saya basicnya juga marketing, jadi saya mulai membuka pasar ekspor, dan saya juga mulai market penetration, salah satunya ke Kimberly-Clark, salah satu US company yang bergerak di bidang healthcare, dan saya successful untuk masuk ke mereka, dan mereka mulai membeli ke kita. Jadi sebenarnya panjang ya, jadi mungkin saya simplify ceritanya. Jadi sebenarnya dasarnya itu pertama dari kepercayaan trust dari pelanggan ke kita, sehingga setiap tahunnya kita meningkatkan kapasitas produksi. Meningkatkan kapasitas produksi juga otomatis menambah jumlah tenaga kerja. Jadi dari hasil pengembangan pasar itu kita menerima banyak pesanan dari customer kita yang di luar ya, itu ada di Malaysia, Thailand, di China, di Vietnam, dan beberapa negara yang lain. Akhirnya kita berkembang sampai pada tahun 2017 kita decide untuk melakukan initial public offer ya. Jadi untuk melakukan ekspansi, kita untuk mau ambil dananya fundnya untuk, karena permintaan itu sudah meningkat terus. Sebenarnya facility yang bisa kita ambil selain dari, sebenarnya pada saya itu mungkin main reasonnya bukan karena funding. Funding sebenarnya kita bisa ambil dari bank facility dan ataupun dari kas internal. Tapi pada saat itu kita memikirkan bagaimana kita untuk branding, untuk sebenarnya di IPO ini kan banyak ya. Jadi itu ada namanya employment share allocation. Jadi kita bagaimana untuk semua karyawan yang telah bersama dengan kita itu maju itu juga bisa memiliki saham PT Mark Dynamic. Biar sense of belonging mereka itu juga menjadi lebih bagus ya. Jadi pada tahun 2017 kita melakukan IPO dan prosesnya cukup singkat, hanya sekitar 9 bulan. Kita raising fund, dan pada saat itu market cap kita juga masih sangat kecil ya, dan berkembang sekarang sampai 3 triliun. Dan sekarang perusahaan kita juga telah kita memiliki 3 pabrik yang berada di lahan lebih dari 10 hektar, dan kita sekarang memiliki karyawan lebih dari 2.000 orang. Wah, 50 ke 2.000. Ya, 50 ke 2.000 orang, dan juga dengan penjualan dengan compound annual growth rate-nya selama 10 tahun terakhir itu sebesar di atas 30% dari kenaikan. Setiap tahun 30%. Setiap tahunnya. Dan juga di sini kita juga berhasil meningkatkan efisiensi produksi. Ya, kita dari yang pertama waktu pas kita beroperasi yang gross profit margin-nya hanya 20%, sekarang bisa naik ke 45%. Dan kemudian dari net profit margin-nya kita juga bisa sampai ke 27-28%. Dan untuk tahun ini saya juga proudly mau bilang kita juga berhasil melampaui target profit yang kita publish. Jadi di awal tahun kita publish profit kita itu sebesar 105 miliar profit bersih, tapi dari realisasi sampai kuartal 3 dan sekarang itu mungkin profit kita di akhir tahun itu bisa mencapai 140 miliar. Wow. Jadi melampaui 40% juga ya berarti ya? Iya, double digit growth, dan di tahun depannya juga kita proyeksikan itu penjualan kapasitas produksi dan penjualan itu naik sebesar 72%. Wow. Karena meningkatnya permintaan. Dan apa yang saya senang dari IPO itu, karena setelah IPO itu kita digenjot, kita kan harus mempunyai 5 years plan. Plan kita masa depan untuk menarik para investor, bagaimana mereka tertarik untuk saham kita, walaupun kita sebenarnya small cap, walaupun 3 triliun, kita company yang bukan multinational company, tapi
yang membuat kita bangga itu walaupun kita di small cap itu emiten yang kecil, tapi kita berhasil banyak menerima penghargaan termasuk dari Bisnis Indonesia, majalah Investor Daily, dari IDX, dari Bursa Efek, karena growth dari company kita itu yang menjadi tolak ukur. Jadi di konsistensi dan pertumbuhannya itu cukup stabil, bukan stabil, bahkan boleh dibilang itu terlalu agresif. Gitu. Jadi itu yang menjadi story saya after IPO, dan tentunya saya memiliki banyak tugas bagaimana saya bisa bring company ya. Kita telah melakukan diversify bisnis, kita telah selain cetakan sarung tani, kita juga ada membuat bisnis lain. Kita ada dari wastage, dari sisa bahan baku itu, kita juga ada melakukan produksi sanitary ware, closet. Dan juga kita ada melakukan membuka pabrik gypsum baru. Dan kita juga ada melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang agriculture dan alat-alat bangunan. Jadi kita berharap mungkin target saya mungkin 2-3 tahun ke depan, mungkin tahun depan saya menargetkan penjualan sebesar 880 miliar. Dan tahun 2022 saya menargetkan penjualan itu 1,2 triliun. Dengan profit margin sebesar 30% dan profitnya itu sekitar 300 M profit bersih. Sehingga bagi para pemegang saham nanti akan mungkin pembagian dividen biasanya 30-35% dari 300 miliar akan kita distribusikan kepada semua pemegang saham. Jadi teman-teman yang belum beli saham MAK, segera beli ya. Hari Senin jam 9 sudah buka pasar, sudah boleh beli. Langsung pasang harga. Pak Ridwan, tadi saya ada dengar kata trust. Ya, bagaimana Bapak itu membangun? Nah, Bapak itu ada trust. Sebenarnya trust itu juga bagaimana sih? Maksudnya apa sih menurut Bapak itu trust gitu loh? Bagaimana saya pribadi atau mungkin orang lain tuh bisa dapatkan sesuatu trust dari Bapak? Apa sih kriterianya gitu? Jadi trust ya, sebenarnya trust itu kan how you convince people ya. Bagaimana kita meyakinkan orang. Bagi saya simple ya, how you make people feel gitu. Kadang apapun yang kita lakukan walaupun sekecil itu orang akan merasakannya. Jadi kadang orang selalu memikirkan untuk melakukan hal-hal besar tapi melupakan hal-hal kecil. Gitu. Jadi saya suka walaupun yang pastinya hal-hal besar tidak dilupakan, saya suka melakukan hal-hal kecil yang memberikan people ya, orang itu merasakan kita put effort untuk itu. Gitu. Dan kita memberikan nilai tambah ataupun value itu menjadi penting bagi saya. Jadi apapun prinsip yang saya bilang itu selalu apapun yang kita lakukan itu harus berguna gitu. Jadi untuk membangun trust itu adalah bagaimana orang yakin apapun yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik buat mereka. Berarti bukan hanya soal bagaimana kita mendapatkan untung dari orang lain, tapi kita juga harus bisa punya value untuk orang lain. Ya, dari itulah trust itu bisa terbangun gitu. Miss Cindy ada yang mau ditanyakan ke Pak Mak. Pak Mak pula, Pak Ridwan. Saya kepikiran pengen beli saham MAK, jadinya panggilnya Pak Mak gitu. Sebenarnya sih yang bikin saya tertarik itu yang tadi sih, trust. How do you build trust from your dan kita sama-sama karena tadi kan Pak Ridwan ada cerita ya tentang ketika sudah ada trustnya, jadinya ada kind of like repeat order, jadinya meningkatkan kapasitas juga kan. Nah, jadi bagaimana sih ada nggak sih challenge yang mungkin awal-awalnya mungkin Pak Ridwan mengalami kayak tantangan dan juga mungkin kok ada kesusahan gitu mungkin ya apakah semua itu smooth gitu ya trust gitu. Jadi kalau tantangan pasti ada. Jadi tantangan itu mungkin ketika size kita kecil itu kan mostly people itu kan underestimate ya gitu, dan mungkin kadang-kadang penolakan dan lain-lain ya. Jadi mungkin tantangan itu ketika pertama kita masih kecil, bagaimana kita convince customer itu mungkin yang penting itu mungkin kejujuran dalam berbisnis itu. Jadi berbisnis itu kita tidak boleh bohong ya. Jadi kita harus ada satu kesan ataupun contohnya mungkin orang yang mengenal saya ya, rekan bisnis saya, Ridwan itu signature-nya itu mungkin dengan honesty gitu. Walaupun kadang hal kita mungkin sesuatu kita jual dengan lebih mahal atau apa, orang nggak masalah gitu, karena mereka yakin apa yang saya ngomong saya komit gitu. Itu
Itu yang penting. Jadi orang akan melihat komitmen itu dan konsistensinya. Jadi walaupun 10 tahun, 20 tahun mungkin orang ingat ke saya, mungkin orang ingat, oh ini mungkin orangnya jujur contohnya. Jadi apapun yang saya jual atau walaupun harganya itu lebih tinggi atau apa, orang nggak akan masalah untuk membeli dari saya. Oke, Kejujuran mungkin kejujuran itu penting. Jadi lain kali kalau misalnya saya ketemu orang lain gitu kayak saya nanya, kamu kenal nggak sama Pak Ridwan? Kira-kira dia tipe yang bagaimana sih? Terus nanti jawabannya orang yang jujur banget. Jujur, kalau bahasa Hokkien LS ya, lausit gitu. Ada signature-nya gitu Signature-nya. Signature saya apa ya? Kalau saya sih signature-nya kopi susu gitu. Oh itu bukan ya, itu minuman ya, bukan signature apanya. Oke. Ini mungkin sebagai closing ya, saya sih pengen bertanya, apa sih pengalaman hidup atau pelajaran hidup yang mungkin pernah dilalui dan itu berat? Tantangan yang mungkin Pak Ridwan sama Miss Cindy lalui dan itu berat, tetapi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga yang dipakai sampai sekarang. Yang kalau dikasih kesempatan, meskipun itu berat, pengen mengulangi. Dan semoga juga pesan ini bisa berguna untuk teman-teman generasi muda, youngster yang menonton hari ini, semoga bisa menjadi panutan. Mungkin dari Miss ini dulu lah, ladies first. Pengalaman berapa? Saya udah terasa berat ini. Oke. Sebenarnya ya pertanyaan ini saya pernah menanyakan kepada teman, ya teman dekat gitu. Karena kan saya sering cerita ya, of course kalau kita ada close friend, we would share about anything gitu. Saya pernah tanya sih ke teman saya, kira-kira dari cerita-cerita yang pernah saya sharing itu, menurut kamu yang paling drama itu yang mana sih gitu? Katanya sih ini, dulu saya pernah waktu bandara Kuala Namu masih baru ya. Jadi kan lantainya itu masih licin gitu. Jadi kebetulan saya kemarin itu saya lagi liburan di Medan karena saya lagi summer break di Monash lah di Malaysia. Nah jadi pas saya udah pulang mau balik lagi, tiba-tiba kan karena mungkin rush oleh waktu ya, mungkin karena saya memang agak sedikit terlambat sih. Jadi bandara Kuala Namu juga masih baru. Jadi saya ada sedikit berlari-lari gitu ya. Jadinya saya jatuh. Saya jatuh benar-benar sakit banget. Jadi sampai langsung bengkak, susah untuk berdiri gitu. Tapi di saat itu saya sendiri juga sih, saya juga tidak langsung telepon ke orang tua gitu, nanti kan mereka khawatir ya. So, benar-benar bangun lagi, jalan sendiri, benar-benar try my best to I still fly to Malaysia gitu kan. Jadi pada saat itu sih pesan yang saya dapat dari kejadian itu ya, ketika kita susah, bukan berarti ada orang yang selalu standby, yang selalu bantuin lah. Memang sih yang kita bisa andalkan saat ini adalah either our own self atau ya parents kita gitu. Tapi kalau teman-teman sih ya pada saat itu kan ya memang sih keadaannya pas lagi sendiri gitu. Tapi I learn to be independent. Jadi pada saat itu saya pikir walaupun ada kejadian apapun ya, kalau memang at that time I didn't think of I have to go hospital. I just think of I need to fly, I need to take off, and bener-bener udah mendarat di KL, barulah saya cari dokter segala macam gitu. Jadi menurut saya sih ya kalau memang kita udah ada kemauan, kita ingin mencapai sesuatu ya kita just go with it gitu. Toh you still can walk gitu, walaupun ya pincang-pincang gitu ya. But at the time I learned to be independent. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang saya ingin ulangi lagi ya. Jadi kan pertanyaan lebih ke apakah kamu ingin mengulangi lagi? Bukan berarti saya ingin mengulangi, saya jatuh lagi gitu. Tapi ini mungkin suatu pelajaran bahwa kita bisa menjadi seseorang yang sangat independen. Dan kita harus jadi independen sebenarnya. Karena saya juga sebenarnya ada pengalaman lain di mana
kadang-kadang kita kalau misalnya kita lebih bekerja keras, kita cenderung maybe lebih outstanding daripada yang lain, orang-orang itu teman-teman akan merasa maybe aku nggak tahu ya, merasa mungkin they feel jealous I guess, they feel ada aja gitu yang pengen diomongin gitu, ini Cindy kayaknya gini, kayaknya gitu, jadi they kind of like backstep. Okay. Jadi ya karena ada beberapa kejadian seperti itu, ya saya merasa kita hanya bisa bergantung kepada diri sendiri. Ya memang kembali lagi ke yang tadi cerita teamwork. Ya memang sih kita harus ada teamwork juga. Tapi mau gimana pun tetap kita harus start from ourselves first. Start dari diri sendiri dulu, barulah kita bisa meyakinkan orang lain. So we have to convince ourselves, we have to persuade ourselves that we can do it, we can go with it. Barulah kita bisa menggandeng teman-teman di sekitar bahwa inilah we need to achieve that thing gitu. Nah, mungkin kembali lagi ke pertanyaan Pak Philip yang tadi, yang tantangan ya. Tantangan terbesar mungkin bagi milenial sekarang itu juga positive thinking. Menurut saya sangat susah sekali bagi seseorang untuk bisa berpikir positif. Apalagi milenial sekarang ini yang generation strawberry ya. Mereka ya kalau memang gimana ya, saya sih lebih ke merasa kayaknya mereka lebih cenderung negative thinking rather than positif gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesar itu adalah bagaimana caranya bisa selalu positive thinking. Karena kalau kita selalu positive thinking, pastinya kita akan mencapai sesuatu yang memang ya seperti kata Pak Ridwan, kita build trust kepada customer, just like we positive thinking to them, they also positive thinking to us, dan ya bisa lebih daripada yang sekarang gitu. Oke, good. Jadi jawaban saya udah dijawab oleh Cindy. Semua udah dibungkus habis ya berarti ya. Oke. Good. Jadi kalau Pak Ridwan ada nggak pengalaman yang mungkin bisa di-share dan bisa menjadi sesuatu yang dipakai untuk generasi muda? Sebenarnya tadi saya mikir ya, karena saya juga tipikal orang yang positive thinking ya. Jadi mungkin selama hidup saya tidak ada merasa ada pengalaman yang benar-benar memang terlalu difficult ya, atau obstacle buat saya rasa so far masih bisa saya hadapi gitu. Karena saya cukup positive thinking, ketika setiap kali saya ada masalah, saya selalu memikirkan caranya gitu, bukan komplain. Jadi saya orang yang paling benci untuk komplain gitu, termasuk dengan tim saya, never complain gitu, karena good carpenter never blame it woods. Oke. Ya, jadi saya lebih suka bagaimana kita cari way out-nya, cari solusinya, ya itu juga sama dengan hidup saya. Jadi saya dari kecil dulu, apapun masalah saya, parents saya selalu mengajarkan saya untuk think way out gitu, no complain, no cry, and ya jadi itu memang menjadi karakter saya sampai sekarang. Jadi saya cukup positive thinking ya. So far mungkin ya semua masalah itu telah saya overcome, saya atasi ya. So far memang saya rasa mungkin itu yang bisa saya share gitu ke teman-teman. Ya, very good. Jadi istilahnya kita harus find way out, jangan komplain, apalagi menangis ya gitu ya. Kalau kita sih istilahnya cowok itu nancahan, diusik pulih gitu. Jadi ya nggak boleh nangis gitu. Kita harus cari jalan keluar. Jadi mungkin boleh nggak kata closing statement yang mungkin bisa disampaikan dari Miss Cindy sama Pak Ridwan kepada generasi muda yang lagi menonton acara ini. Boleh sampaikan? Ya mungkin mau dari Pak Ridwan dulu. Ya, generasi muda ya, saya masih terkategori generasi muda atau ya sama Pak, kita sama. Sebenarnya generasi muda cukup kreatif. Saya senang dibandingkan dengan zaman-zaman orang tua saya itu. Mungkin sekarang generasi muda itu berpikir lebih kritis ya. Generasi muda sekarang juga tidak mau bekerja dengan orang. Mereka selalu punya business oriented, memikirkan bagaimana mereka bisa menghasilkan uang. Mungkin itu juga karena kecepatan informasi, mereka melihat bagaimana perkembangan dunia. Itu cukup bagus menurut saya. Tapi pesan saya, satu hal untuk generasi muda, biasanya generasi muda itu suka skip proses. Ya. Mereka tidak mau melewati proses-proses yang ada. Dan itu sebenarnya yang membuat generasi muda itu
seperti yang tadi bilang ya, generasi strawberry tidak tahan banting karena mereka tidak tahu bagaimana proses mencapai sukses itu tidak seperti yang mereka lihat di sosial media gitu. Jadi ada teman saya Pak Frankie, don't believe what you see. Jadi apapun yang dipublish di sosial media itu tidak 100% seperti yang Anda lihat. Jadi ketika untuk mencapai kesuksesan Anda benar-benar harus bekerja keras, working hard itu juga belum tentu Anda bisa sukses gitu. Jadi perlu ditanamkan pertama itu terus belajar, upgrade ilmu kalian. Ya, jangan pernah merasa kalian lebih pintar ataupun merasa kalian sudah on a certain level karena knowledge itu tidak pernah akan habis gitu. Bahkan orang yang sudah tua, yang sudah umur 90-an, orang juga masih tetap belajar gitu, apalagi untuk generasi muda. Sebenarnya untuk passion generasi muda sekarang udah cukup bagus, tapi bagaimana mereka lebih menghargai proses dan mereka lebih bersabar gitu, lebih bersabar sehingga apa yang didapatkan itu bisa lebih bertahan lama. Oke, mantap, thank you. Dari Pak Ridwan, kalau dari Miss Cindy, apa sih yang bisa disampaikan kepada generasi muda? Kalau dari saya sih mungkin agak sedikit berbeda dari Pak Ridwan karena saya adalah seorang employee juga ya di suatu company. Tapi walaupun saya hanya seorang employee, tapi saya juga menganggap company itu adalah it's mine. So I have a sense of ownership. Saya harus mikir cara-caranya bagaimana sih saya can make the company maybe better than now. Jadi mungkin yang dari saya perhatikan, yang generation saat ini sih lebih memilih job desk yang memang sudah dilakukan sehari-hari, ya itu saja yang mau dilakukan. Tapi sebenarnya sih ketika misalnya superior kita atau atasan kita memberikan kita job desk yang lainnya yang out of our regular or daily task, sebenarnya itu kita bisa ambil sebagai a very positive things karena berarti superior ataupun atasan kita itu they believe us, they trust that they know that we are capable to do more than our daily task. Jadi menurut saya sih yang generation saat ini harus lebih positive thinking, itu yang paling penting, dan never give up karena kondisi saat ini memang ketika kita bicara COVID ya, mungkin banyak teman-teman di luar sana merasa susah banget gitu dapat kerja. Tapi sebenarnya banyak sekali ya, termasuk karena ya saya adalah talent acquisition ya dari RGI ya. Kita juga sedang hiring gitu karena RGI kita juga sedang ekspansi besar-besaran dan we have a various business groups even just not in Indonesia but overseas. Jadi never give up to try to look for an opportunity gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di luar sana yang sedang mencari kerja atau mungkin sebenarnya ada yang tidak mengenal tentang RGI, ya you can talk to me. You know my contact gitu. Alright. Jadi saya tambah sedikit. Tadi saya setuju dengan Miss Cindy. Ada pernah mengalami ya? Ya, karena saya ada satu quote ketika saya nonton film Kung Fu Panda ya. Wow. Itu kan ada Master Sifu ya. Jadi Master Sifu pernah bilang, saya udah lupa quote-nya, tapi intinya itu not only do what you can do, you will never be better than anyone if you only do what you can do. Yeah. Jadi memang kita diharuskan buat sesuatu yang kita jangan berada di comfort zone. Jadi ketika kita berada di comfort zone, kita melakukan daily task, ya kita memang tidak akan menjadi lebih baik gitu. Jadi kita memang seperti dari Miss Cindy bilang, jika atasan ataupun superior ada trust kita untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar, itu sebenarnya kesempatan yang bagus untuk para milenial ataupun penonton untuk bagaimana upgrade dirinya. Ya, karena yang generation saat ini sih lebih cenderung memikirkan bahwa loh, ini kan bukan job saya ya, kenapa saya harus diberikan job yang lain, padahal itu adalah dan gaji saya juga tidak ditambah gitu ya. Untuk extra hours ya. Tapi jadinya kayak stop learning, and when they stop learning, they complain gitu. They think that loh kok nggak ada pekerjaan lain lagi sih yang diberikan. Saya merasa kayaknya sih
saya udah cukup lah pengalaman saya di company ini. I would like to change company gitu. Tapi padahal ketika diberikan pekerjaan yang lebih, mereka merasa that's not my job, I don't want to do. But when they are given, they complain gitu. Yeah. Very good. Ya, kita sama-sama belajar bahwasanya hari ini kedua narasumber Pak Ridwan sama Miss Cindy sudah memberikan banyak petuah-petuah, memberikan banyak saran-saran kepada kita generasi muda untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga saya sangat berterima kasih untuk kehadirannya Pak Ridwan sama Miss Cindy. Jadi sebagai penutup, pesan saya kepada teman-teman, kita jalani saja, nikmati prosesnya. Karena sebenarnya tantanganlah yang membuat kita, yang mengasah kita menjadi lebih kuat. Bukan hal lain. Tantangannya membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan takut akan tantangan. Kita go through, lalui saja dan pasti kita akan menjadi lebih baik. Thank you untuk waktunya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.